Bang Habib, kita balik lagi ke pernyataannya Pak Luhut yang berbicara soal toksik tadi. Jadi strategi seperti apa yang digunakan oleh Pak Prabowo untuk menghindari orang-orang yang secara politis tadi toksik membawa kepentingan? Karena kan ini kita urusannya kepentingan nih, kawan-lawan. Saya sepakat ya? dengan Pak Burhan, Prof. Burhan, bahwa yang dimaksud itu kan orang-orang, individu-individu, ya. Tentu ada saja orang-orang yang toksik itu memang ada, ya pasti ada. Tapi bukan institusinya, gitu loh. Kalau kayak kemarin misalnya, ya ada orang-orangnya pasti. Di kami pun saya katakan lagi, ada juga orang-orang yang mungkin dikategorikan toksik, ya karena memang terindikasi, memang sudah punya masalah misalnya. Kemudian terindikasi, ya hanya sekedar mengedepankan kepentingan pribadinya, ya tentu itu ada. Dan Pak Prabowo tentu memiliki kemampuan untuk menseleksi, ya orang-orang di pemerintahan yang terutama di kabinet yang tidak toksik. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, ada dua hal penting yang akan kita lalui dalam beberapa bulan ke depan. Misalkan saja pemilihan menteri yang nanti akan bergabung di kabinet. Kemudian partai mana yang tentunya akan berkoalisi dengan pemerintahan terpilih. Kemudian ada satu momen penting juga, yaitu berkaitan dengan pilkada. Nah, apakah ini ada juga mungkin kaitannya sama pilkada? Kepentingan-kepentingan menuju pilkada? Menurut analisis Anda, Prof? Tentu kalau dikait-kaitkan ke sana ada saja, Tisa. Karena momentum yang Tisa tadi sebutkan kan secara timing berdekatan. Jadi dalam satu tarikan nafas, mulai dari masa jabatan Presiden Jokowi yang berakhir 20 Oktober, dan saat yang sama kita akan menyaksikan pelantikan Presiden baru untuk 5 tahun ke depan. Dan dalam waktu kurang dari sebulan, kita akan menggelar pilkada dengan jumlah yang sangat besar, lebih dari 500 wilayah. Tapi lagi-lagi saya kembali ke pernyataan Pak Luhut. Pak Luhut ini kan seniornya Pak Prabowo ya, dan beliau menjadi orang menyebut, media luar negeri menyebut sebagai menteri utama zaman Pak Jokowi ya. Dan Pak Prabowo berkali-kali mengatakan once commander, always commander. Untuk menyebut betapa pentingnya figur Pak Luhut ya, karena beliau pernah menjadi komandannya Pak Prabowo di Kopassus dan akan selalu menjadi komandannya. Jadi saya melihat dari pernyataan orang yang mengatakan ini dari sisi messengernya orang yang punya bobot politik kuat, dan menurut saya tidak out of the blue tiba-tiba muncul pernyataan tersebut. Pasti ada konteksnya. Cuma memang siapa yang dimaksud Pak Luhut, mungkin Pak Luhut sendiri yang merasakannya atau yang tahu ya lebih pasti ya. Tetapi lagi-lagi dalam konteks pembangunan atau pembentukan koalisi, terutama untuk pembentukan kabinet, saya tidak menolak pentingnya akomodasi politik, saya tidak mengingkari pentingnya politik merangkul, tetapi dalam konteks politik maupun dalam konteks demokrasi, politik merangkul tidak harus diartikan mengajak seluruh kekuatan di luar untuk masuk ke dalam. Jadi karena dalam politik itu selalu ada perbedaan. Jadi kita membutuhkan opsi lain di luar dari apa yang dinyatakan oleh kekuasaan, supaya publik itu punya representasi politiknya, bukan hanya dari satu suara. Jadi poin saya, masyarakat itu kan heterogen, banyak. Rakyat itu tidak homogen. Mereka punya banyak aspirasi, banyak keinginan, banyak kepentingan. Dan heterogenitas dari masyarakat itu harus direpresentasikan oleh elit. Jadi elit juga jangan seragam. Bahwa pemerintahan kuat, betul ya, kita perlu pemerintahan yang kuat, strong government, lebih dari 50%, dan ada indikasi kuat dengan masuknya Nasdem, apalagi plus PKB, itu sudah mencapai kekuatan 70%-an. Kekuatan politik di parlemen yang mendukung Pak Prabowo. Ini sudah sangat kuat. Nah, kalau kemudian ada akomodasi lebih dengan menarik kekuatan lain untuk masuk ke dalam, dan itu justru malah menimbulkan disiplin koalisi, saya khawatir malah merepotkan Pak Prabowo sendiri. Lagi-lagi tidak dalam pengertian mengabaikan pentingnya rekonsiliasi. Rekonsiliasi tetap penting, tetapi kita memerlukan semangat lain, apalagi kalau yang diajak ke dalam orang-orang yang toksik, seperti yang diindikasikan Pak Luhut. Baik, kita sudah tangkap poinnya. Terima kasih Prof. Burhanuddin Muhtadi, pakar politik, dan ada Wakil Ketua Umum Gerindra, Bang Habibur Rahman yang telah berdialog bersama kami di sore hari ini.